kita di Coffee Morning RDK. Kembali kami mengingatkan Anda juga bisa terhubung dengan kami langsung di Studio 2 Tanjung Pinang TV melalui talian telepon WhatsApp di 0831 6159 3800, dan Anda juga bisa menyampaikan pandangan Anda melalui kolom komentar di akun media sosial Facebook TV TPI Tanjung Pinang. Di sini sebelum kita lanjut ke pembahasan, Bapak Asriawandi sudah terhubung satu pertanyaan yang nampaknya sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Asriawandi tadi tentang dari Lelo Polisalubis. Dari Lelo mengatakan, menurut saya ambil sisi positif. Dengan kejadian ini, Pulau Tambelan jadi perhatian utama di wilayah Kepri, khususnya di Pemkab Bintan. Bisa jadi itulah cara untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah kepada masyarakat Tambelan. Sukses, sejahtera, dan sehat selalu untuk masyarakat Tambelan. Nah, pemirsa, kita kembali lagi ke Pak Asriawandi tentang kondisi carut marut dari pandangan seorang anggota dewan. Nampaknya sejalan, Pak, dengan komentar dari rekan kita di media sosial ini. Apakah seanak tiri itu Tambelan di mata pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dari kacamata mata Bapak? Silakan, Pak. Ya, saya terusin tadi pengalaman karena ini sangat menarik bagi saya. Ya, apa yang saya bilangkan itu realita nyata. Begitu saya sudah 2 hari kalau lihat carut marut di situ, besok saya pulang ke Tanjung Pinang. 2 hari kemudian saya datang lagi ke Tambelan bawa istri karena saya harus lama. Saya pikir saya harus menguraikan persoalan itu. 4 hari di sana, saya ditelepon sama teman saya. Saya ceritakan soal kondisi Tambelan. Ya udah, lu SMS aja Pak Jokowi. Ceritain seluruhnya kondisi pulaumu itu. Saya SMS Pak Jokowi karena memang waktu itu kan kalau akses untuk internet kita harus naik bukit tuh Pak, ya. Saya SMS. Kemudian setelah saya pulang, saya SMS semuanya, termasuk kondisi orang yang biasa bawa minyak tanah minyak bensin dari Kalimantan dan bawa gas ditangkap waktu itu. Termasuk orang yang mau keluar berobat ke Kalimantan dan Tanjung Pinang atau ke Bintan tidak diperbolehkan menggunakan kapal laut karena waktu itu memang ya situasi lagi genting untuk menekan laju teroris masuk ke pulau-pulau. Ya. Setelah 4 hari saya pulang, timbul berita Pak Presiden bahwa dia akan memantau pulau-pulau terluar, terutama salah satunya Tambelan akan membangun jembatan dari kampung ke bandara. Lalu akan memberikan akan menggelontorkan anggaran buat percepatan pembangunan bandara. Kemudian besoknya muncul lagi waktu itu Pak Menteri, Pak Asman Abnur waktu itu menjadi menteri, dia bercerita soal pulau-pulau terluar, termasuk Tambelan. Lusanya, besoknya lagi saya ditelepon sama Pak Yan Fitri. Waktu itu dia tidak jadi Wakapolda lagi yang pertama di Jakarta. Ada apa Tambelan? Kalau ada persoalan kasih tahu dong, jangan begini. Masa sampai mau bawa orang sakit pun tidak dibenarkan. Saya kasih tahu beliau bahwa memang benar kondisinya seperti itu, bukan tidak dibenarkan. Ada instruksi dari Kapolri tidak boleh membawa penumpang kapal-kapal nelayan atau kapal ikan. Ya, iyalah kalau ada apa-apa kasih tahu lah. Ini semua gara-gara saya meng-SMS Pak Presiden. Itu jadi heboh kalian sudah. 20 hari setelah itu datang mesin 140 kPa untuk mendompleng Pulau Tambelan, ya, mesin baru datang. Begitu respeknya pemerintah pusat terhadap Tambelan. Lalu PLN memasang drone. Lalu saya diundang juga oleh kantor KUA karena ada saya suntingan di sana. Minta maaf nih, ini kalau kayak gini caranya pejabat tidak ada, bisa-bisa orang pesta dulu baru nikah karena nggak ada Pak KUA. Saya dimarahin orang Tambelan itu statement kayak gitu, ya kan? Tapi saya cuek aja, saya harus membuka itu. Nah, saya pikir begini ya Pak ya, izin Pak Sukma, Pak Napi yang saya hormati. Udah saatnya kita berbicara Tambelan itu harus skala prioritas. Yang saya amati sampai sekarang,
Tambelan itu hanya dikirim oleh pejabat-pejabat yang bermasalah. Pejabat-pejabat katakanlah yang nakal dikirim ke sana. Sehingga tiba di sana mereka juga nggak produktif. Hanya punya jabatan di sana, habis itu pulang lagi mereka ke sini. Dibiarkan tambelan ini. Ya. Nah, saya tertarik seperti Pak Atman tadi bilang, di sana ada judi online, Pak ya. Dari Taiwan, dari mana? Iya, Hong Kong, Thailand, iya. Singapura. Itu kan sangat luar biasa. Sementara saya tahu judi di sininya sih Narkoba pun ada. saja. Ini di sana bayangkan daerah kecil, ya kan? Apalagi minta maaf kalau kita bicara keburukan, terlalu banyak keburukan di Tambelan ya. Orang ada kafe, jual minuman bebas, saya prihatin. Itu yang di-backup oleh oknum-oknum. Siapa dinas pendidikan? Artinya benar isu yang beredar di masyarakat bahwa begini Pak, bahwa kondisi kabar berita tentang dijual atau dilelangnya Pulau Tambelan ini hanya sekedar pemicu bahwa Pulau Tambelan sebenarnya sudah bosan dengan pemerintah provinsi dan mau pindah ke Kalimantan, seperti itu. Tidak. Tapi ini saya pikir inilah strategi orang-orang pintar Thailand meluncing seakan-akan mau dijual. Karena ini kan hal tidak mungkin juga kita mau tanggapi pulau yang sudah jelas ya. Di dalam pulau itu ada pemerintahan yang mau dijual, kan nggak mungkin. Oke. Ya, saya pikir ini beginilah kalau saya lihat ini ibarat sentilan awal ketika pemerintahan Kabupaten Bintan ini bupatinya atau PLT-nya baru, kedua gubernurnya baru, ya, supaya lebih memperhatikan Pulau Tambelan. Kita juga tahu bahwa terus terang saya juga sudah bisikan ke Pak PLT, Pak Robi, dan Pak Robi juga mengambil atensi yang besar terhadap untuk kemajuan Tambelan. Bahkan dia juga meminta kalau misalnya penganggaran dari Kabupaten Bintan nih, maklumlah keuangannya ini, dia minta tolong ke provinsi, kita juga akan siapkan nanti jalan lingkar berbagai macam untuk kemajuan wilayah Tambelan. Bahkan saya secara pribadi juga dengan beberapa ulama di sana, ada Abah Hawi yang kami di backup oleh Pak Surya Makmur, mantan Kadensus, ya kan, bahkan disupport juga sama beliau. Surya Dharma. Ya kan, Pak Atma ini kami sudah mengirimkan beberapa santri dari Janatun Naim yang kami dirikan di sana, tapi memang belum ada karena memang sangat sulit di sana. Boleh dikatakan wilayahnya hampir satu pulau itu masih hijau. Ya, kita kirim ke wilayah Sidoarjo. Ya, itulah tujuan kami untuk prospek kedepannya. Ketika dikembalikan lagi ke Tambelan, mereka sudah siap. Seperti kata senior saya bahwa Pulau Pejantan kan untuk memandikan minta maaf. Pulau Pengike untuk memandikan mayat aja bingung. Ditanya presidennya siapa? Soeharto. Ditanya minta maaf ya, bupatinya siapa? Waktu itu pada zaman Pak Apri, Pak Ansar. Oke. Kan sangat luar biasa ini. Baik Pak, tahan sebentar. Pemirsa, artinya dari pernyataan tadi Pulau Tambelan sudah saatnya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Nah, apakah itu sejalan dengan informasi langsung dari mutiaranya Natuna? Kita sapa langsung Bang Robi Patria yang berada di Pulau Tambelan. Selamat pagi Bang Robi. Selamat pagi. Baik Bang Robi, kami langsung ke pertanyaan pertama. Apa tanggapan Anda terkait ada isu tentang Pulau Tambelan ini, Bang Robi? Pak Bahwar dulu. Bahwar Talib. Belum kita bantu. Iya, saya kira isu itu tidak benar ya. Karena saya sudah jumpa dengan warga-warga Tambelan, mereka tidak percaya isu itu. Karena memang tidak mungkin, hampir mustahil gitu. Jadi yang paling mereka risaukan sekarang itu adalah pertama itu masalah BBM solar yang nelayan susah untuk mencari BBM itu. Karena kadang nelayan tidak melaut karena kehabisan BBM itu saya saksikan dan dengar langsung dari nelayan di Tambelan. Kemudian masalah hutan lindung yang sekarang hampir di sebagian besar kebun-kebun warga itu dijadikan hutan lindung oleh pemerintah. Maka ini tugas Pak Gentong dan Pak Hanafi Ekra untuk mensuarakan ke pusat supaya dibebaskan hutan lindung itu. Karena sudah turun-menurun sejak jadi zaman penjajah udah ada kebun warga. Kemudian
soal penjualan pulau itu baik aparatur desa, baik anggota BPD di desa, mereka hampir nggak percaya. Jadi memang nggak mungkin lah, karena itu hampir mustahil dan tidak. Jangan kita besarkan lagi, cukuplah seminggu ini diberitakan tentang penjualan Pulau Tambelan. Karena 4 pulau yang dijual itu. Halo? Halo ya Bang Robi. Ya. Kami ingin melanjutkan, apakah isu itu ada kaitan dengan kebosanan masyarakat Tambelan dan ingin pindah dari Provinsi Kepulauan Riau ke Kalimantan? Apakah seperti itu Bang Robi? Saya kira Tambelan ini sudah lama dengan Provinsi Kepulauan Riau ya, sejak zaman Kerajaan Johor dulu. Jadi kontak langsung secara hubungan emosional itu memang lebih dekat ke Kepulauan Riau. Tapi jaraknya memang dekat Kalimantan. Jadi saya kira memang ke depan itu pemerintah memang harus memperhatikan. Misalnya sekarang saya naik ke kantor desa Hilir ini dari rumah saya, itu jalan raya seperti naik kuda. Jalan di Jalan Raya Tambelan itu terasa naik kuda karena jalannya banyak lubang. Ini pekerjaan pemerintah yang harus dibereskan. Karena sangat mengganggu ya kenyamanan warga untuk lalu lalang. Saya kira nanti Pak Haris Hasriawadi sebagai anggota DPRD Bintan bisa menyuarakan, atau Pak Hanafi Ekra ya, untuk mengalokasikan pembangunan jalan itu, merehab jalan. Karena lubangnya bukan lubang kecil tapi lubang besar-besar, Pak. Saya kira itu bentuk perhatian pemerintah kepada warga Tambelan. Satu pertanyaan terakhir Bang Robi, bagaimana sikap masyarakat Tambelan sendiri? Karena Bang Robi berada di Pulau Tambelan saat ini. Bagaimana sikap masyarakat menanggapi isu pulaunya mau dilelang atau mau dijual ini, Bang Robi? Mulai dari pendidikan SD, SMP, SMA saya tanya, nggak ada, mereka nggak percaya. Jadi mereka kaget. Kami mau diam di mana nanti kalau dijual katanya kan. Tapi saya bilang itu tidak mungkin lah, karena mau jual motor dinas buruh aja susah minta ampun, apalagi mau jual pulau. Hampir mustahil itu. Baik Bang Robi, terima kasih Bang Robi atas pernyataan Bang Robi langsung dari Pulau Tambelan, dan kami akan menanggapi itu dalam diskusi Coffee Morning pada pagi hari ini. Pemirsa, ya, pemirsa, seperti yang disampaikan baik dari Pak Atma maupun Pak Hanafi, Bang Hasriawadi maupun dari Bang Robi, artinya mengerucut bahwasanya isu dilelang atau dijualnya Pulau Tambelan itu hanyalah bola panas, bahwasanya sudah saat Pulau Tambelan mendapatkan perhatian langsung dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Lantas, apakah retak itu menjadi belah? Atau mungkin sudah terlanjur nasi sudah menjadi bubur? Seperti apa langkah atau kiat untuk menyikapinya? Namun sebelum itu kami mengingatkan kembali bahwasanya para masyarakat, pemirsa, penonton Tanjung Pinang TV bisa langsung terhubung dengan Studio 2 Tanjung Pinang TV melalui telepon WhatsApp di 0831 6159 3800 atau melalui kolom komentar di akun media sosial Facebook TV TPI Tanjung Pinang yang live saat ini. Nah pemirsa, seperti apa menyikapi itu dari 3 narasumber yang hadir di studio kali ini? Namun sebelum itu kita ngopi dulu.